Perkenalkan, nama saya Denis Varian Sivana Alim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik kasar dan pengimplementasiannya pada remaja. Perkembangan sangat terkait dengan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola teratur, atau juga dapat diartikan perubahan yang dialami individu menuju tingkat dewasa. FKPP se-Jawa Barat pada 1977 mendefinisikan perkembangan sebagai suatu proses pematangan majemuk yang berhubungan dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi, termasuk perubahan sosial dan emosi. Perkembangan motorik ialah proses kematangan motorik atau gerakan yang melibatkan langsung otot untuk bergerak. Proses persarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Perkembangan motorik mencakup aspek perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Terjadinya perkembangan motorik kasar pada anak lebih dulu daripada motorik halus. Ini bisa dilihat ketika anak-anak lebih dulu memegang benda-benda berukuran besar daripada ukuran yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena anak belum mampu mengontrol gerakan jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, seperti halnya merons, menggunting, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Endang Rini Sukamti menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang mempengaruhi cepatnya perkembangan motorik, seperti sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan, dan yang kedua semakin aktif janin semakin cepat perkembangan motorik anak. Yang ketiga, kondisi pralahir yang menyenangkan terutama gizi mendorong perkembangan motoriknya lebih cepat pada masa pasca lahir. Dan yang keempat, kelahiran yang sukar apabila ada kerusakan otak akan memperlambat perkembangan motorik. Yang selanjutnya adalah kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan akan mempercepat perkembangan motorik. Dan anak yang IQ-nya tinggi juga perkembangannya lebih cepat dibanding IQ normal atau di bawah normal. Adanya rangsangan dorongan dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan. Selanjutnya adalah perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan berkembangnya kemampuan motorik. Rangsangan dan dorongan dari orang tua, kecenderungan anak yang lahir pertama lebih baik dari anak yang lahir kedua. Kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat perkembangan motorik. Cacat fisik juga akan memperlambat perkembangan motorik. Perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi. Dan yang ketiga adalah tahap-tahap perkembangan motorik. Ada ketiga tahap. Yang pertama adalah tahap pra-keterampilan. Aksi gerak awal kira-kira dimulai pada 6 bulan dalam kandungan dan terus terjadi selama seseorang itu hidup. Perbaikan kemampuan gerakan pada masa bayi dan anak-anak awal berfokus pada penerimaan kemampuan yang adalah dasar semua perkembangan keterampilan lebih lanjut. Selama tahap ini, gerakan bayi diperbaiki dari gerak refleks awal menjadi pola dasar yang sangat terkoordinasikan. Fokus selama periode ini adalah penekanan pada kualitas dan kuantitas pengalaman anak. Tahap ini memiliki 3 tingkat perkembangan, yaitu yang pertama adalah tingkatan refleksi. Gerak refleks terjadi akibat dari rangsangan reseptor sensoris yang mengirimkan suatu tanda sepanjang jalur saraf refleks dan balik ke serabut otak. Gerakan pertama anak yang baru lahir sebagian besar adalah gerakan refleks dan tidak terkendali. Gerak ini merupakan aktivitas yang tanpa disadari dan merupakan jawaban terhadap rangsang yang telah disadari. Gerak-gerak refleks ini dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Dan yang kedua adalah tingkatan integrasi sensoris. Gerakan terkendali yang dini cenderung kasar dan tidak teratur. Diperoleh berdasarkan kematangan serta terjadi dalam urutan yang bisa diprediksi berdasarkan asas-asas perkembangan. Diperolehnya pengaturan terkendali yang bertambah atas otot rangka yang lebih besar oleh bayi, membuat diperolehnya kekuatan dan penyesuaian sikap tubuh yang sederhana. Belajar melalui pengalaman dilakukan anak-anak menggunakan masukan sensoris guna membuat keputusan yang sesuai yang menghasilkan respon anak. Dan yang terakhir adalah perkembangan pola gerakan dasar. Pencapaian dan pengembangan yang cepat dari kemampuan gerak
yang semakin kompleks menjadi tanda awal masa anak-anak dalam rentang usia 2 hingga 8 tahun. Penyelidikan lingkungan dari gaya berjalan yang meningkat menjadi tanda anak semakin aktif dan permulaan perkembangan pola gerak dasar. Gerakan-gerakan yang dimaksud sendiri seperti berjalan, berlari, dan melompat, hingga melempar. Selanjutnya adalah tahap pengembangan keterampilan. Penampilan yang mudah, mulus, dan kemampuan untuk menanggulangi kondisi lingkungan seringnya menjadi tanda penampilan yang terampil. Keterampilan olahraga adalah gerakan-gerakan tersebut yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga. Tahap-tahap dalam perolehan keterampilan olahraga mencakup periode perkembangan, perbaikan, dan penampilan, serta kemunduran. Pada akhir tingkatan perkembangan pola gerak dasar dan awal, tingkatan perbaikan keterampilan anak mulai secara terus-menerus mengatur pola yang ditampilkan ke dalam program gerak. Yang terpadu tahap keterampilan ini ada 3, yaitu penghalusan keterampilan. Keterampilan merupakan penampilan motorik pada taraf yang tinggi. Gerakan pada taraf tinggi akan terasa enak dipandang. Keterampilan ditandai dengan gerakan yang terorganisasi, halus, dan estetis. Yang kedua adalah tahap penampilan. Puncak tahap perkembangan motorik adalah penampilan. Pada tahap ini, pola gerak yang ada pada seseorang sudah sedikit menetap dan apabila diubah dari pola yang sering dilakukan akan menyebabkan menurunnya penampilan. Selanjutnya adalah pola kemunduran. Setelah mengalami puncak penampilan kemampuan, seseorang akan mengalami kemunduran. Proses penuaan merupakan proses alami setiap makhluk hidup. Brooks dan Fahey mengemukakan beberapa perubahan kemunduran yang berhubungan dengan anatomis dan fisiologis, meliputi kardiovaskuler, respirasi, massa otot menurun, kekakuan pada persendian meningkat, mobilitas dan stabilitas menurun, mineral tulang juga menurun, komposisi tubuh dan struktur lemak tubuh meningkat. Selanjutnya akan memasuki pembahasan yang utama, perkembangan motorik pada remaja. Masa remaja adalah masa di mana anak-anak berusia antara 12 atau 13 tahun sampai 19 tahun. Masa ini tergolong penting karena fisik dan psikis yang banyak mengalami perubahan, bahkan lebih cepat daripada masa anak-anak dan masa dewasa. Untuk menyeimbangkan pertumbuhan yang cepat itu, diperlukan makan dan tidur yang lebih banyak untuk remaja. Meninjau secara teoritis, masa remaja terdiri dari 2 fase, yaitu puber dan adolesen. Puber terjadi ketika anak tidak senang lagi jika diperlakukan sebagai anak. Akan tetapi anak itu sendiri belum tergolong orang dewasa. Dikarenakan waktu yang singkat, perkembangan jasmani tidak banyak diketahui. Sementara itu, adolesen adalah sebuah masa di antara usia 17 dan 20 tahun. Michaelis dalam Zulkifli menjelaskan pada awal adolesen, perkembangan jasmani tergolong pesat karena organ-organnya mampu mengatasi gangguan apapun yang didukung perkembangan kelenjar jenis. Perkembangan adolesen bersamaan dengan kematangan seksual dan pertumbuhan jasmani. Dalam perkembangan seksual, gadis-gadis mencapai kematangan lebih awal. Dalam perkembangan jasmaninya, pemudalah yang mengalami terlebih dahulu. Tubuh seseorang gadis biasanya mencapai bentuk akhir ketika berusia 16 tahun, sedangkan pemuda pada usia 18 tahun. Menurut piramida latihan, berdasar usia menurut Sarkey, remaja akhir yang berusia 15 hingga 19 tahun diperlukan latihan khusus dan latihan beban. Pada usia ini diperlukan peningkatan kemampuan fungsional otot dan kebugaran paru serta jantung. Pada pendidikan jasmani dan olahraga di ruang lingkup materi sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah atas luar biasa atau paket C, bentuk lain yang sederajat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini. Jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dijelaskan bahwa praktik hasil evaluasi dan rancangan sesuai ragam pola yang ada, berupa penerapan keterampilan gerak atau motor skill, permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, serta aktivitas permainan dan olahraga air, ini kondisional, dengan berbagai bentuk taktik dan strategi.
Yang kedua adalah evaluasi dan perencanaan prosedur, strategi, dan taktik dengan mengikuti pola yang ada terkait dengan penerapan keterampilan gerak, permainan, dan olahraga. Aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, serta aktivitas permainan dan olahraga air melihat kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk SMA atau sederajat dalam kurikulum 2013 yang revisi. Perkembangan motorik, terutama motorik kasar, diimplementasikan dalam berbagai kegiatan mulai mainan, bola besar, dan bola kecil, kegiatan variasi, berjalan dan berlari, senam lantai, gerakan ritmik, dan berenang yang ada dalam setiap jenjang kelas dari kelas 10, 11, dan 12. Selain itu, program di luar pelajaran juga mendukung perkembangan motorik kasar peserta didik. Pertama, bisa dilihat pada program senam rutin. Sebagai contoh, di SMA Negeri 51 Jakarta, pada tahun pelajaran 2019 sampai 2020, yang mana dilaksanakan program senam rutin sebulan sekali. Sistemnya sendiri bukan 3 angkatan langsung dalam sewaktu, melainkan digilir. Dengan demikian, bisa dikatakan seorang peserta didik mengikuti program senam kurang lebih 2 bulan sekali. Kedua, bisa dilihat dengan digelarnya kelas meeting yang biasanya dilakukan sebelum libur semester. Dalam artikel Kompas berjudul "Apa itu kelas meeting jelang libur sekolah?", ini penjelasan dan manfaat. Dijelaskan bahwa kelas meeting atau dalam bahasa Indonesia disebut pertemuan antar kelas adalah kegiatan pertemuan siswa antar kelas dalam bentuk perlombaan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar siswa di sekolah. Seringnya kelas meeting ini berisi perlombaan keolahragaan, walaupun tidak menutup kemungkinan lomba lain seperti game online hingga akademik seperti pidato, mengaji, dan melukis juga dilakukan. Dan yang terakhir adalah tantangan terhadap perkembangan motorik kasar pada remaja. Masa remaja menjadi salah satu masa di mana perkembangan manusia baik secara psikis maupun fisik mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan cepat. Hal ini diperlukan metode dan pemaparan khusus dalam penanaman dan pengajaran anak remaja yang berbeda dengan anak pra-remaja maupun orang dewasa. Bila ditinjau secara teoritis, masa remaja terdiri dari masa puber dan masa adolesen. Perkembangan ini memerlukan perhatian secara khusus dikarenakan sifat alamiah dari anak remaja yang rasa keingintahuannya masih tinggi seperti anak prapuber. Tetapi dengan olahraga atau badan yang sudah seperti manusia dewasa, tantangan dalam pengembangan motorik kasar bagi usia remaja ada dalam kemampuan anak itu sendiri dan pengelolaan atau sistem pengajaran serta peran orang tua yang sentral dalam perkembangan anak. Dewasa ini sering terjadi pembahasan di mana remaja yang pengembangan baik secara psikis maupun fisik menjadi tidak jelas. Hal ini menjadi sebuah tantangan di mana peran masyarakat, keluarga, dan tenaga pendidik sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.